Masih bingung mencari sekolah pilihan kamu? Yuk gabung bersama kami, MTS Hidayatun Sibyan, Madrasah Digital, Madrasah Full Day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa. Hatta nahsqulubuhum min nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, yakni salah satunya adalah nikmat sehat yang tiada tara dan juga nikmat Islam, iman dan ihsan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di bulan puasa Ramadan kali ini semoga kita semua dan sahabat Ambiar semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Yaitu dengan cara banyak sekali. Yang salah satunya adalah membaca Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan tadarusan. Dan juga mari kita tingkatkan lagi sholat fardunya, sholat sunnahnya, atau kita biasanya kalau bulan Ramadan itu ada tarawih. Ya, namun harus diketahui sobat Ambiar, kalau kita ibadah itu kita harus tahu dulu tempatnya, kita tahu dulu pakaian kita, badan kita itu sudah memenuhi syarat belum. Nah, salah satunya itu kita harus suci. Badan kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tempat kita harus suci sebagai alasnya, misalkan sajadahnya. Dan juga pakaian kita harus suci. Nah, sahabat Ambiar, pada kali ini ada sebuah hadis yang menerangkan tentang kebersihan, yaitu an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sebelum beribadah kita harus mengecek terlebih dahulu keadaan kita, tempat kita, pakaian kita itu sudah suci atau belum, sudah bersih atau belum. Suci sudah pasti bersih, namun bersih belum tentu suci. Kan bisa saja tadinya ketempelan tahinya cicak atau ada apa yang najis gitu, kan kita tidak tahu. Maka dari itu di sini saya mengajak untuk belajar mengenal macam-macam najis. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi sudah dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki kuana fasal suwiji, an najasatu utawi piro-piro najis iku salasun. Telu. Mughalladatun suwiji najis mughallado wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Jadi
Di dalam kitab Safinatun Najah itu ada macam-macam najis, yang mana dijelaskan di sini macam-macam najis itu ada 3, sahabat. Yang pertama yaitu najis mughallazoh. Najis mughallazoh itu najis yang sangat berat. Yang paling berat yaitu najis mughallazoh, tingkat atas lah, tingkat 1 najis mughallazoh. Dan yang kedua yaitu najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, najis tingkat paling bawah, namanya najis mukhaffafah. Dan yang ketiga itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan antara mughallazoh dan mukhaffafah. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Najasatul kalbi al mughalladzatu utawi najis mughalladza iku najasatul kalbi najise asu wal khinziri lan celeng wa furu'i ahadihima lan salah swijine asu lan celeng. Jadi najis mughalladza itu ialah najisnya anjing dan najisnya babi. Tidak hanya itu, dan juga keturunannya salah satu dari kedua binatang tersebut. Contohnya misal anjing sama babi dikawinkan, anaknya berupa babi, tetap najis, namanya apa? Najis mughaladzah. Itu yang sudah pasti. Tapi misalkan ada anjing dikawinkan dengan kambing, yang kambing perempuan, anaknya seperti kambing, sudah jelas kambing anaknya. Apakah hukumnya mughaladzah atau tidak? Ya, tetap hukumnya najis mughaladzah, karena itu keturunan dari anjing yang tadi. Dan boleh dimakan atau tidak? Jelas tidak boleh, karena keturunan dari anjing. Disentuh juga ya sama hukumnya seperti anjing. Kalau disentuh kitanya basah, kambingnya kering, tetap terkena najisnya, tidak boleh dimakan. Pokoknya yang dikawin silangkan dengan anjing atau babi itu tetap dihukumi najis mughaladzah. Wal mukhaffafatu lan tawi najis mukhaffafah iku baulu sobiyi uyuwe bocah lanang cilik. Alladzi kang lam yut'am kang durung mangan sapa alladzi ghairal labani kang sakliyane banyu susu. Walam yablugh lan durung tumeka al hawalaini ing 2 tahun. Jadi najis yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Contohnya apa? Contohnya baulus sobiyi, yaitu air seni anak kecil. Alladzi lam yut'am, yang belum makan apapun. Yang belum makan apapun, ghairul labani kang sakliyane, atau ghairul labani kecuali air susu ibunya. Jadi kecuali ASI. Air seni anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Walam yablugh hawalaini, dan belum sampai umur 2 tahun. Awas ya. Belum sampai umur 2 tahun, belum makan apapun kecuali ASI, dan anak laki-laki. Kalau anak perempuan gimana? Kalau anak perempuan berarti beda lagi. Bukan najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah contohnya cuma ada 1, yaitu air seni atau air kencingnya anak laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Oke, yang ketiga, wal mutawassitatu utawi najis mutawassito iku sairun najasati sekakarine piro-piro najis. Najis mutawassito atau najis yang paling ringan itu adalah contohnya yang paling banyak, yaitu selebihnya dari najis mughaladzah dan mukhaffafah. Jadi semua najis yang ada di dunia ini kecuali mughaladzah dan mukhaffafah tadi adalah namanya najis mutawassito, yang mana hukumnya ada di tengah-tengah.
Jadi kalau mughaladzah tadi yang paling berat, mutawasitoh, mukhafafah. Mughaladzah tadi najisnya apa? Itu anjing dan babi. Lalu mukhafafah itu najisnya air seni anak laki-laki. Berarti yang selebih dari kedua hukum tadi yaitu namanya najis mutawasitoh. Oke, jadi diulangi lagi bahwa najis itu semuanya ada 3. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mughaladzah, dan yang kedua najis mukhafafah, dan yang ketiga najis mutawasitoh. Najis mughaladzah adalah yang terberat, najis mukhafafah adalah yang paling ringan, dan najis mutawasitoh adalah tengah-tengah, sedang. Contoh dari mughaladzah, najis mughaladzah yaitu najisnya anjing dan babi, dan juga keturunannya anjing dan babi. Dan najis mukhafafah itu adalah najis yang paling ringan, yaitu najis anak kecil laki-laki yang belum minum apapun kecuali ASI dan belum mencapai 2 tahun. Dan kalau mencapai 3 tahun berarti beda lagi, berarti namanya najis mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis mutawasitoh, yang mana najis mutawasitoh ini adalah najis pertengahan, najis sedang, dan najis yang paling banyak, ya seperti tahi burung atau tinja kucing gitu. Terus kan barangkali ada air seni kucing gitu, di situ berarti najisnya termasuk najis mutawasitoh. Nah yang tadi juga yang perempuan, anak perempuan walaupun belum belum makan apapun, dia masih ASI, terus dia masih belum 2 tahun, tapi dia anak perempuan, berarti masuknya ke dalam najis mutawasitoh. Yang disebutkan najis mukhafafah itu ya yang tadi disebutkan, namun kayaknya sekarang pada zaman sekarang kayaknya sudah jarang sekali anak laki-laki yang masih minum ASI selama 2 tahun, kayaknya udah jarang. Karena kebanyakan sudah baru setahun udah makan pisang, udah makan biskuit kayak gitu. Berarti nanti rubah lagi itu. Nah, jenis najisnya bukan mukhafafah lagi tapi mutawasitoh seperti yang lainnya. Oke, sahabat ambiar, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.